menggunakan jam hepa, dia tidak mampu memberikan oksigenasi pada plasenta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kadis, Pak Kabid, Pak Dokter, Bu Vita, izin menambahkan sedikit. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terkait kasus 2 dan kasus 1. Di kasus 2 sudah disampaikan detail tadi juga oleh Bu Nana, penjaga garda terdepan Bumi Timurnya Sumbawa ya Bu Nana ya, yang kasusnya banyak banget. Di ANC tadi ya Dok ya, yang di trimester 3 kita masih di 1 kali Bu Vita, itu juga masih menyorot tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh teman-teman sekalian dan kepatuhannya. Nah di kasus pertama juga sama juga Dok, jadi di akumulasi keduanya mungkin hal yang bisa kita rekomendasikan seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, jika nanti bersama lintas sektor, yang pertama tentu saja terkait dengan kepatuhan melaksanakan protap atau standar operasional prosedur yang ada di tingkat fasilitas kesehatan. Karena pada dasarnya teman-teman sudah akreditasi semuanya, seperti yang kemarin Bu Katim Mutu Pelayanan di Dikes menyampaikan bahwa sesungguhnya semua sudah memiliki protap dan SOP, hanya tingkat kepatuhan. Nah mungkin di dinas kesehatan, kemudian di puskesmas sendiri juga Bu Vita, itu bisa juga memberikan penekanan-penekanan di static point pada saat monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan untuk melaksanakan protap dan SOP itu sendiri. Itu satu rekomendasinya. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan, baik tadi di ANC, INC, kemudian sampai dengan KNKF, itu hampir semua di kasus yang pertama tadi Pak Dokter, kalau kita lihat, kalau misalkan pasiennya aware atau keluarganya paham, apalagi dibumbui oleh media dan LSM, habis kita Dok di kasus pertama. Karena dibandingkan dengan kasus kemarin itu sangat parah sekali kan, hampir semua kompleks, terutama di pemberian pelayanan kita dan kepatuhan SOP. Termasuk juga yang paling urgent di ketiga itu adalah upaya promosi kesehatan, edukasi dan literasi kita yang masih sangat kurang Bu Kadis. Jadi di sini yang selalu kami soroti dari kemarin ya, bagaimana upaya teman-teman ketika buntu, mohon maaf karena kami juga pernah di pelayanan, ketika buntu di tahap pertama selesai, jadi ada pembiaran di sana. Padahal di kasus awal tersebut dan kasus dia sudah terlihat bahwa ada indikasi pasien ini dalam tanda kutip bandel ya, dia nggak mau. Sudah banyak sekali catatan-catatan yang memberikan kita alarm, seharusnya itu akan terus diperhatikan. Jadi pada saat nifas ya dibiarkan saja, dilaksanakan KN-nya seperti biasa. Artinya ketika hampa atau tidak dapat di kita, itulah yang kami sampaikan, pembentukan jejaring tadi, bukan pembentukan, mengaktifkan jejaring tadi itu yang harus dilakukan. Jejaring di tingkat desa dan tingkat kecamatan, di mana di situ pasti ada pemangku kebijakan yang bukan disampaikan, itu disampaikan di situ, sehingga para pemangku kebijakan yang berada di dalam jejaring ini tidak bertindak ketika sudah kejadian. Karena ketika dia diminta dirujuk hari itu seperti orang demo, dia makin blank. Tapi kalau ini kasusnya memang sudah dari awal, ada upaya-upaya edukasi yang bisa dilakukan dari awal. Itu di lintas program di dalam puskesmas sendiri, itu sebenarnya seperti itu. Bisa baru kemudian nanti di tingkat desa, kemudian bersama organisasi-organisasi yang ada di desa itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bu Vita, mungkin kita sudah punya format untuk audit ya. Tapi kalau kita lihat dari pertama sampai terakhir kemarin, kita memang data tidak lengkap gitu ya. Karena memang puskesmas juga memberikan data seperti itu. Kemungkinan kita berusaha berhusnuzon, bisa jadi mungkin ada yang tidak ditulis padahal sudah dilakukan, mungkin begitu ya. Atau memang benar-benar tidak dilakukan. Mungkin nanti bisa kita tambahkan sedikit pertanyaan terbuka lah untuk mereka, sehingga nanti ketika audit, kita tidak berharap ada kematian lagi. Ketika audit kemudian nanti bisa lebih detail lagi sehingga pembahasan kasusnya bisa ada. Termasuk yang tadi kita tidak menjustifikasi Dok, kemarin saya tetap meminta bahwa kita menuliskan berapa kilo dari pusat pelayanan, kemudian daerahnya sulit atau tidak. Itu akan menjadi rekomendasi kepada Pemda, dalam hal ini Dinas PUPR, untuk memperhatikan sektor kesehatan pada saat mereka itu membangun jalan. Seperti kemarin yang jaraknya jauh dan dia daerah sulit, kemudian ada puskesmas yang di atas gunung tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 seperti itu. Terakhir yang keenam, terkait dengan pelatihan tadi sudah disampaikan oleh Bu Vita, yang dananya sangat terbatas, mungkin bisa kita siasati kembali ya Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan kalakarya. Jadi teman-teman yang sekiranya sudah dapat melalui pelatihan offline, itu dikalakarya kembali secara berkala.
sampai dengan keilmuan terbarunya kembali terbit atau update seperti itu. Jadi kalau karyanya tidak selesai hanya satu kali itu, mungkin bisa 4 kali setahun dan dilanjutkan kembali. Kemudian bisa juga menambah dengan melalui Zoom ya, seperti yang dilakukan biasanya oleh Bu Ririn. Jadi meskipun itu adalah di ketua tim kerja beliau, tapi beliau share kembali ke grup besar sehingga siapa yang merasa perlu seperti itu. Karena teman-teman kadang-kadang mohon maaf Bu Kadis akan melakukan pelatihan atau Zoom itu sesuai dengan tupoksi. Iya benar sih, sesuai dengan tim kerja atau bagiannya. Ketika itu menyangkut dengan komunikasi efektif, misalnya ini komunikasi antar dianggap tidak penting. Jadi itu punyanya Promkes gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita di tingkat pelayanan semuanya butuh kemampuan itu, termasuk untuk tadi merayu pasien tersebut, sehingga kita punya sentuhan-sentuhan berbeda dan bisa melancarkan atau meneruskan pekerjaan. Baik, terima kasih. Itu saja Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eva. Ya, saya setuju dengan semuanya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Kabit atau Bu Kadis terkait. Saya izin bertanya Pak Dokter, terkait dengan apa namanya reklamasinya itu. Kalau tidak salah dulu Pak Dokter saya pernah baca gitu di jurnal dari Ini Ibu Ririn guys, untuk yang selalu share ini. itu Itu adik Leli, adik sekretaris ada tempatnya nggak? cantiknya, sekretarisnya Dikes. Sekretaris Dikes itu. Oh gerak ya guys. Aja. Ini bisa Ini serius aja. implementasi yang memang harus wajib tadi di tablet yang implementasi dari PKM sekarang udah lengkap banget. Bilang di situ udah lengkap. Aman ya Bapak Ibu, untuk kita lanjut lagi. Apa namanya, khusus ya untuk reklamasi yang menjadi rekomendasi dari ACOG atau American Congress of Obstetrics and Gynecology itu adalah pemberian kalsium, dan kalau memang ada riwayat sebelumnya dihipertensi